Aku dari Venesia ke Poland, wah itu kerasa banget. Biaya hidup di Polandia kan lebih murah ya, terutama di Krakow. Oke guys, jadi kita sekarang lagi nunggu kembang api Geng Emper. Terus ini karena masih lama ya, 3 jam lagi, biar berfaedah kita mau sharing-sharing nih sama Teh Suzy mengenai beasiswa. Teh Suzy ini beasiswa hunter guys, jadi dia tuh banyak mendaftar beasiswa-beasiswa asing yang mungkin banyak dari kita yang gak ngeh gitu ada beasiswa itu, dan pada akhirnya dia lolos beasiswa, 2 beasiswa basically atau ya, beasiswa dari kampusnya sama beasiswa Erasmus. Nah mungkin kita di sini akan ngobrol-ngobrol dikit tentang Teh Suzy, gimana sih dia bisa dapat 2 beasiswa tersebut, karena basically dia dapat double guys, dapat double beasiswa. Dan ini dibolehin ya, kalau mungkin kalau kalian ngehnya LPDP atau beasiswa apapun itu kan gak boleh, cuma karena Teh Suzy ini dapatnya beasiswa dari luar, makanya ya sah-sah aja itu. Oke Teh, silahkan perkenalan dulu. Halo guys, aku Suzy. Terus sekarang lagi kuliah di 2 universitas. Satu universitas di Italia, Ca' Foscari University of Venice, itu di Venesia. Terus yang tahun keduanya ini lagi kuliah di Krakow University of Economics Polandia, di kota Krakow. Awalnya gimana sih Teh bisa kepikiran kuliah di Venice sama di Krakow? Terus awalnya berarti kan dapat beasiswa dari kampus yang di Italia atau ya? Bisa diceritakan prosesnya? Jadi guys, aku kan sebenarnya beasiswa hunter ya. Jadi bener-bener ngulik-ngulik tuh beasiswa apa aja yang ditawarin sama berbagai negara. Pokoknya kayak bener-bener satu per satu aku perintilin. Ada, nah kebetulan nih emang aku tujuannya emang pengen kuliah di Eropa. Jadi fokusnya tuh emang cari kampus yang di Eropa tapi dia nawarin beasiswa. Jadi saya udah nyari ke Swedia juga, kayak ke Hungari juga. Nah, emang rezekinya ya dapatnya di Italia, dan emang sebenarnya Italia itu salah satu negara impian juga. Karena emang aku suka historinya, terus tempatnya juga bagus-bagus. Ya udah, ternyata apply ke kampusnya dan alhamdulillah diterima. Oke. Ya. Proses seleksinya gimana tuh? Untuk proses seleksi kampusnya, sebenarnya sih kan kalau di Venesia tuh yang penting kita harus keterima dulu kampusnya, itu yang paling penting. Nah kalau jadi pertama aku daftar kampusnya dulu, itu di jurusanku kebetulan aku kan kuliahnya ke jurusan data analytics. Nah itu tuh ada tesnya, ada tes tulis. Tes tulisnya tuh kayak ada kalkulus juga. Terus banyak lah pokoknya tesnya tuh hitung-hitungan kayak gitu, online tapi. Nah terus setelah itu ada tes administratif, kayak sesuai nggak nih course kita sebelumnya sama jurusan ini. Nah habis itu keterima lah gitu kan. Ya udah masuk kampus dulu. Terus setelah itu baru apply beasiswanya, beasiswa kampus di sana, dan ya alhamdulillah keterima. Berarti emang dapat kampus dulu, terus ada tes berdasarkan bidangnya, berdasarkan course-nya. Terus setelah lolos baru berburu beasiswa dari kampusnya. Habis itu berarti Teh Suzy langsung berangkat setelah dapat beasiswanya. Dan fun fact-nya guys, jadi Teh Suzy ini selesai semester pertama itu langsung apply
beasiswa Erasmus Plus namanya. Beliau dapat juga nih beasiswa dari Erasmus Plus. Itu prosesnya gimana tuh Teh? Sampai bisa dapat beasiswa Erasmus Plus juga. Jadi beasiswa Erasmus Plus ini kan dikasihnya dari pemerintah Eropa, grantnya itu. Jadi kampus-kampus di Eropa pada umumnya mereka itu punya program Erasmus Plus, Erasmus Mobility. Salah satunya Erasmus Plus karena ada yang macam-macam juga, ada yang Erasmus Joint Degree, ada yang International Mobility juga. Nah, aku daftar yang Erasmus Plus ini. Jadi untuk kesempatan kuliah semester selanjutnya di kampus lain. Nah, itu seleksinya basically itu pakai nilai ujian kita atau IPK sama motivation letter. Nah, terus kita mesti di aplikasinya itu kita mesti milih 5 kampus. 5 kampus mana aja yang mau kita tuju, dan harus sesuai juga dong dengan jurusannya gitu. Kayak misalkan aku tuh sebenarnya masuk ke jurusan aku tuh di bidang ekonomi. Jadi aku harus pilih kampus yang memang ekonomi juga atau bisnis. Jadi nggak bisa misalkan ke hukum gitu, biasanya sih jarang. Harus inline. Iya, harus inline. Nah, akhirnya aku pilihlah 5 kampus. Nah, urutan pertama tuh memang kampus Polandia ini. Karena pertama emang aku kan research dulu tentang jurusan-jurusan di sana. Oh iya, karena aku jurusannya data analytics dan pengen fokusnya di finance, dan aku lihat course di Polandia ini sesuai untuk finance-nya. Jadi ya udah pilih itu. Dan setelah itu seleksinya ya itu IPK nggak usah aku lampirin lah ya. Motivation letter kita upload segala macam di aplikasi kampusnya. Udah, habis itu kita nunggu aja hasilnya. Itu berapa lama hasilnya? Kayaknya kurang lebih 2-3 bulan ya. Oke. Hasilnya. Jadi pas jalan semester 2 itu ketahuan hasilnya. Iya, pas jalan semester 2 atau di akhir. Oh iya, enggak di semester 2, di semester kedua. Prosesnya itu gimana? Apakah terutama mengenai residence-nya mungkin kan harus nyari lagi di Poland ya. Itu gimana prosesnya tuh, Teh? Memang ya, namanya kita mobility itu pasti ada ribet-ribetnya. Ya, tapi pertama happy dong. Maksudnya tuh ada kesempatan untuk mencoba tinggal di negara lain selain di Italia. Nah, walaupun emang di Italia aja udah happy nih, tapi ya ada kesempatan untuk mencoba lagi ya lebih happy lagi. Cuman ya pasti ada ribet-ribetnya gitu kan. Ya pasti lebih ribetnya sih lebih ke kayak nyari housing baru. Terus kita penyesuaian di kampus baru lagi. Tapi menurut aku ya keribetan itu worth it dan gak ribet-ribet banget. Karena pihak kampus pun membantu kita. Misal dalam nyari housing, kayak banyak teman-teman aku yang tinggal di dom kampus kalau di Polandia. Tapi tergantung kampusnya banget ini. Untuk Erasmus ada kampus yang memang dia menyediakan dom, ada yang enggak. Nah, kebetulan kampusku emang sangat helpful. Terus resident permit. Sebenarnya kalau kita udah punya resident permit Eropa, mau itu Italia, Belanda, Jerman, kita bisa tinggal di negara Eropa mana aja. Jadi pas aku di Polandia, aku nggak apply lagi untuk resident permit. Itu bener-bener ya udah pakai resident permit Italia. Cuma kayak aku laporan aja ke kampus, kayak aku tinggal di mana sekarang di Polandia segala macam. Nah, itu untuk mereka laporin ke pihak imigrasi Polandianya. Jadi diurusin sama kampus. Tapi mungkin ini bisa berbeda ya di negara lain. Ini kayak case, bisa jadi case by case, tapi di Polandia kayak gitu. Untuk lingkungannya sendiri gimana Teh antara Italia dan Polandia nih? Apakah sama di antara kedua negara itu, ataukah ada salah satu yang bikin gak nyaman atau kayak gimana? Overall sih dua-duanya nyaman-nyaman aja ya. Di Italia cukup nyaman. Maksudnya kalau kita berbicara lingkungan kampus dulu ya, maksudnya tuh di kampusku kan cukup diverse ya, karena kan international class, jadi mahasiswanya juga dari berbagai negara. Cuman mungkin bedanya gini, mungkin aku bias karena ketika di Italia itu kan
banyak mahasiswa Italinya juga, dan bukan belum masuk ke program exchange Erasmusnya. Jadi lebih ke aku banyak bertemanannya dengan international student dari negara lain, karena orang Italinya sendiri ya lebih mungkin udah punya gengnya gitu. Kalau di Polandia aku merasa lebih diverse lagi, karena kita masuk Erasmus Community nih. Enaknya Erasmus Community itu networknya luas. Terus kayak kita selalu ada acara, hampir tiap minggu selalu ada acara gitu yang di arrange sama Erasmus. Jadi bener-bener bukan cuma belajar. Aku ngerasa sih pas di Italia aku bener-bener kayak agak-agak kudet ya. Kayak kuliah pulang gitu. Nah pas di Polandia justru malah lebih seru, karena kayak banyak kegiatan-kegiatan Erasmus yang menarik. Misal kita camping, jadi kayak pas orientation week atau integration week ya namanya, pas pertama di Erasmus itu sekitar 2 minggu lah. Itu tuh banyak kegiatan, ada kayak malam-malam tuh kita country meeting, kayak mengenalkan negara tersebut, negara Polandianya. Terus kita ada juga camping ada ke gunung tuh di Zakopane kalau di Polandia. Terus kita juga mengunjungi objek wisata yang ada di Polandia. Nah, jadi kayak ngerasa lebih deket kan, karena di banyak kegiatannya itu. Ketika kelas udah berjalan juga tetap rutin tuh, kayak tiap bulan kita tuh ada ngunjungin kota mana gitu bareng-bareng. Tapi saya buat yang mau-mau aja sih, Kak, soalnya kan ada bayar juga ya. Tapi kan setidaknya tuh difasilitasi sama mereka, sama ISN namanya, Erasmus Student Network. Jadi selalu ada kegiatan. Sampai kadang ya banyak juga kegiatan yang gratis gitu buat kita. Kayak waktu itu ada kayak kita main detektifan gitu kan. Terus kayak free food, free drink. Ya mahasiswa suka yang free kan. Itu udah kayak dananya dari mereka, kita nggak bayar apa-apa. Ya banyak banyak kegiatan hura-huranya juga. Betul sih Teh, kayak di kampus saya pun banyak juga student Erasmus. Terus kayak ada perkumpulannya gitu kan. Mereka suka ngundang-ngundang juga orang-orang yang non anggota gitu, dan seru-seru emang kegiatannya tuh. Tadi kan Teh Suzy mention ya kalau beasiswanya tuh Erasmus Plus. Nah, saya juga ada notice nih beasiswa. Dulu saya sempat mau daftar dan kayak nyari-nyari info tentang beasiswa Erasmus, tapi namanya Erasmus Mundus tuh. Kira-kira Teh Suzy tahu gak Teh apa bedanya Erasmus Mundus sama Erasmus Plus ini? Jadi bedanya kalau yang Erasmus Mundus itu biasanya seleksi dari awalnya itu emang buat Erasmus. Dari awal kita udah di arrange nih programnya sama si Erasmus Mundus, kampus mana aja mau. Misalkan di negara mana ajanya tuh udah jelas jurusannya apa. Kamu kuliah di kampus ini nanti belajar tentang apa, kurikulumnya tuh udah pakem biasanya, udah di set, programnya juga di set, dan programnya tuh macam-macam gitu. Tapi kalau Erasmus Plus itu biasanya lebih fleksibel untuk kita milih, menyesuaikan jurusan awal kita. Misalkan di bidang sosial, ya udah kesananya sosial. Nah, kita pilih apa yang kita mau. Ya dengan seleksi itu ya tentu saja. Nah seperti aku juga milih sendiri. Aku pengen kampusnya di mana, aku pengen programnya apa. Nah kalau Mundus itu udah ditentuin bedanya itu, dan seleksinya pun dari awal. Untuk stipendnya nih Teh. Soalnya kan kita lihat ada beberapa tuh di Eropa Timur, stipendnya itu terbilang mungkin kurang cukup ya, sangat kurang bagi orang Indonesia. Kira-kira beasiswa kampus Teh Suzy sama beasiswa Erasmus ini cukup gak untuk memenuhi, sama untuk mungkin kadang-kadang kita butuh refreshing atau segimana, itu masih cukup gak Teh? Jawaban jujurnya gini, kalau cuma beasiswa dari Erasmus Plus
mepet sebenarnya ya. Kalau kalau Erasmus Mundus itu udah pasti cukup harusnya. Karena memang beda organisasi. Jadi grantnya juga beda, jenis grantnya tuh beda. Nah kalau Erasmus Plus ini sebenarnya mepet UMR setempat ya, kayaknya. Terus tapi karena memang aku ada beasiswa yang lain dari kampus, ya akhirnya ya alhamdulillah cukup, sangat cukup. Jadi tuh teman-teman. Jadi kalau buat Erasmus Plus-nya dia mepet, tapi karena Teh Susi ini double, dapat beasiswa dari kampusnya juga, jadi sangat cukup. Karena mungkin di Poland sama Venezia ini lebih murah ya tuh ya, lebih affordable dibanding Eropa Barat. Ya itu juga. Nah, jadi kayak pemilihan kampus juga sangat-sangat penting ya, maksudnya pemilihan kota. Karena rata-rata tuh dana si Erasmus Plus itu apa ya, nggak jauh beda antara negara mahal sama negara murah. Sehingga kalau kita milih negara murah tuh sebenarnya lebih diuntungkan karena biaya hidup lebih murah. Kayak aku dari Venesia ke Poland, wah itu kerasa banget. Biaya hidup di Polandia kan lebih murah ya, terutama di Krakow. Dari housing terutama itu kerasa banget. Jadi akhirnya ya dana dari Erasmus Plus-nya sendiri itu semua udah cukup banget untuk nge-cover biaya hidup di Polandia. Oke teman-teman, itu dia wawancara singkat bersama Teh Susi. Jadi buat kalian mungkin sekarang LPDP juga kuotanya kan, apalagi untuk yang non STEM lagi dikurangi banget. Mungkin bisa cari-cari alternatif nih. Sama kayak Teh Susi, dia itu benar-benar scholarship hunter. Dia sampai daftar ke beberapa penyelenggara tadi beliau cerita, hingga akhirnya tembus di salah satu universitas di Venezia. Terus akhirnya tembus lagi tuh beasiswa Erasmus Plus-nya. Jadi masih banyak jalan gitu selain LPDP. Mungkin bagi teman-teman yang berkali-kali belum tembus, bisa coba juga tuh jalur-jalur lain, siapa tahu rezekinya memang di beasiswa-beasiswa lainnya. Terus satu lagi, ternyata ya di negara Eropa tuh banyak kampus yang nawarin beasiswa kampus sendiri. Itu mungkin yang nggak banyak kita tahu. Jadi kalau emang bener-bener pengen kuliah di kampus tertentu, coba aja ulik-ulik. Siapa tahu emang kampus itu tuh punya hidden beasiswa gitu, yang emang nggak banyak orang tahu. Jadi emang kita harus rajin research gitu, karena emang banyak banget beasiswa yang aku baru tahu ketika sampai Italia tuh. Dan biaya kuliah di sana tuh cukup terjangkau. Jadi kadang ada yang nggak ngasih, cuma beasiswa untuk biaya hidup aja, tapi itu cukup gitu. Itu teman-teman, jadi buat kalian mungkin yang mau nanya-nanya juga nih biar bisa sekampus sama Teh Susi, bisa nih nanti ngehubungin Teh Susi juga. Dan ya seperti saya bilang tadi, banyak jalan gitu selain satu beasiswa. Jadi jangan terpaku sama satu beasiswa tertentu. Mungkin jalan kalian sama kayak Teh Susi di Venezia atau di Krakow. Oke, itu dia guys obrolan singkat kita tentang beasiswa Erasmus Plus. Mungkin nanti kita ketemu lagi sama Teh Susi di video-video lainnya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa jadi bahan sharing-sharing buat kalian. Dan ini karena bentar lagi kita udah tahun baruan, kita akhiri dulu. Dan di sini juga suasananya makin chaos. Kalau mungkin nanti ada yang mau ditanyakan, bisa kontak ke Teh Susi langsung atau tinggalkan komen di sini. See you guys.